Pagi hari yang hangat di sebuah rumah kontrakan kecil, seorang perempuan berjilbab, namanya Gina. Di sampingnya ada sahabatnya Lela, yang sedang mengoleskan pelembab ke wajahnya sambil sesekali melirik ke arah Gina. Aku tuh kadang suka mikir ya Lel, hidup kenapa begini amat? Udah sholat, udah nyoba sabar, tapi rezeki nggak juga datang-datang. Ya karena sabar aja tuh nggak cukup nak, dunia tuh kejam, apalagi buat kita yang nggak punya siapa-siapa. Aku bukannya nggak berusaha, aku udah ngelamar kemana-mana, kerjaan apapun, yang penting halal, tapi boro-boro dipanggil. Emang sekarang kerjaan halal itu gampang dapetnya? Sekarang tuh yang penting bisa hidup dulu, urusan dosa nanti bisa ditobatin. Tapi aku takut Lel, aku nih perempuan, gimana kalau nanti aku malah makin jatuh? Justru karena kamu perempuan, kamu punya kelebihan yang bisa dipakai. Cowok-cowok di luar sana itu rela bayar mahal cuma buat ngobrol doang kadang. Nggak semua pendoa itu harus tidur loh. Tapi tetap aja, kesana tuh murahan leh. Aku takut kehilangan harga diri aku. Harga diri bisa dicari lagi, tapi perut kalau udah lapar nggak bisa disuruh nunggu. Tapi kalau harus ngelakuin itu, aku nggak tahu bisa apa enggak. Kadang kita nggak punya pilihan nak. Dunia ini keras buat orang kayak kita. Aku ngomong gini bukan karena mau ngejemusin kamu, tapi karena aku udah ngerasain gimana rasanya kepepet. Kamu pertama kali gimana Leh? Apa nggak nyesel? Jujur aja, awalnya aku nangis tiap malam, tapi lama-lama ya terbiasa. Apalagi pas bisa bayarin kontrakan, bisa beli sembako, rasanya tuh kayak bisa napas lagi. Aku belum siap Lel, aku cuma butuh waktu buat mikir. Ya udah, nggak maksa kok. Aku cuma pengen kamu tahu, aku ada di sini kalau kamu butuh bantuan. Makasih ya, kamu satu-satunya yang masih mau dengerin cerita aku kayak gini. Kita senasib nah, kita cuma bisa saling jagain, meski caranya mungkin beda. Aku dulu pernah punya sahabat cowok namanya Riko. Dia yang paling ngerti aku waktu aku masih kuliah. Tapi sejak keluarga aku berantakan, aku hilang kontak sama dia. Kalau dia sekarang tahu kamu hidup begini, kamu kira dia bakal gimana? Entah ya, dia tuh orangnya idealis banget. Pasti kecewa berat. Dia tuh anggap aku wanita baik-baik, soleha katanya. Ya udah biarin aja, gak usah mikirin pendapat orang. Yang penting kamu bisa bertahan dulu. Kadang aku pengen balik ke masa lalu Lel, waktu aku masih polos, masih punya rumah lengkap, masih bisa senyum tanpa mikirin uang. Semua orang pengen kayak gitu, tapi kenyataannya kita harus jalan terus. Aku cuma takut kalau aku beneran jatuh gak ada jalan baliknya. Akan selalu ada jalan balik, tapi kadang kita harus masuk jurang dulu buat lihat seberapa kuat kita naik lagi. Gina masih termenung, tangannya memeluk lutut, sementara pandangnya kosong menatap lantai. Lela kini duduk bersila di hadapannya, wajahnya mulai serius. Kamu tahu nggak nah? Banyak cewek di luar sana yang kelihatannya solehah, bajunya panjang, jilbabnya rapi, tapi ternyata mereka juga berjuang keras buat hidup. Tapi kan beda Lel, aku gak mau cuma kelihatan baik di luar tapi rusak di dalam. Aku takut hidup aku makin jauh arah. Gak semuanya jatuh itu rusak nak, kadang jatuh itu cuma proses, nanti juga balik lagi ke atas, asal tahu kamu berhenti. Tapi kalau udah mulai, gimana bisa berhenti? Aku takut malah ke bawah terus. Ya jangan langsung mikir ke depan, jalanin aja dulu pelan-pelan. Lihat dulu kayak gimana dunia yang aku jalanin ini. Kamu bisa mutusin sendiri nanti. Kamu pernah cerita ke orang tua kamu soal ini? Udah gak ada yang peduli nah. Bapakku kawin lagi, ibuku gak mau tahu. Aku hidup sendiri udah lama, gak ada tempat buat pulang. Aku ngerti rasanya. Waktu ayah ninggalin ibu, hidupku juga hancur berantakan. Sekolahku hancur, rumah dijual, aku ditinggal buat ngurus adik. Nah itu, kita gak hidup kayak orang lain. Makanya kita juga nggak bisa pakai cara mereka. Tapi Riko pasti kecewa banget kalau tahu. Dia dulu selalu bilang aku beda dari yang lain. Rika tuh siapa sih sebenarnya? Masih ada hubungan sama kamu? Dia cuma teman lama, tapi entah kenapa tiap aku lagi down banget, aku keinget dia. Mungkin karena dia satu-satunya orang yang pernah ngasih aku harapan. Kamu masih berharap dia bakal nyari kamu? Nggak juga. Aku realistis Lel. Tapi aku cuma nggak mau kalau sesaat dia lihat aku terus dia benci. Kadang yang kita takutin gak kejadian nah. Kadang malah yang kita kira gak mungkin malah terjadi. Kalau kamu bisa muter waktu, kamu bakal tetap pilih jalan yang sama? Awalnya aku bakal jawab enggak, tapi sekarang aku mikirnya beda. Jalan ini yang bikin aku bisa bertahan sampai sekarang. Walau pahit, ya tapi nyata. Aku bingung Lel, rasanya aku dari tengah jurang. Kalau mundur aku jatuh, kalau maju juga gelap. Ya makanya jangan sendiri, pegang tangan aku. Aku tahu ini bukan jalan indah, tapi kamu gak akan sendirian kok. Kamu serius mau bantu aku jalanin semua ini? Aku gak bakal tinggalin kamu, tapi kamu yang harus mutusin sendiri. Aku cuma bisa bukain pintunya, kamu yang nentuin mau masuk apa enggak.
Aku bakal pikirin, Nel. Tapi janji ya, jangan tinggalin aku kalau aku udah mutusin sesuatu nanti. Janji? Kita temenan bukan cuma pas ketawa doang, tapi juga waktu sama-sama tenggelam. Aku capek, Lel. Capek pura-pura kuat, pura-pura baik, pura-pura tahan. Gak usah pura-pura depan aku. Nangis saja kalau mau. Aku ada di sini kok. Makasih, Lel. Sekarang aku ngerti kenapa Tuhan masih kasih aku hidup. Mungkin supaya aku ketemu kamu. Dan aku juga gak nyangka bisa ketemu cewek kayak kamu di tengah hidupku yang berantakan. Kita bakal saling jaga ya? Iya, pelan-pelan ya, Lel. Sore hari, di sebuah taman kota kecil di bangku taman, Gina duduk sendiri, masih mengenakan jilbab panjang dan gamis sederhana. Dari arah berlawanan, seorang pria berjalan. Ia melihat Gina dari kejauhan dan mendekat. Gina ya? Riko? Ya ampun, beneran kamu. Aku hampir gak percaya. Iya, ini aku. Maaf kalau tiba-tiba. Enggak, gak usah minta maaf. Aku yang harusnya minta maaf. Kita udah lama banget gak ketemu. Aku pikir kamu udah pindah keluar kota. Sempat, tapi akhirnya balik lagi ke sini. Hidup muter-muter aja kok. Kamu kelihatan beda ya. Tapi aku seneng bisa ketemu kamu lagi. Beda gimana? Ya, kamu kelihatan lebih dewasa sekarang. Tapi tetap Gina yang aku kenal, yang lembut. Dunia yang bikin aku gini. Ngomong, kamu lagi ngapain di sini? Cuma nyari udara, capek di rumah. Rumah kamu masih yang dulu? Udah enggak, sekarang ngontrak di pinggiran. Aku ikut sedih dengernya, tapi kamu kelihatan masih kuat. Aku salut. Kuat karena gak punya pilihan kok. Kalau bisa milih, aku udah nyerah dari dulu. Jangan ngomong gitu. Dulu kamu selalu jadi penyemangatku waktu aku lagi jatuh. Zaman dulu beda kok. Waktu itu aku masih punya harapan. Kamu masih punya harapan. Kamu kan Gina, cewek paling tangguh yang pernah aku kenal. Kamu gak tahu semuanya, Riko. Jangan terlalu cepat nilai. Aku udah bukan Gina yang kamu kenal dulu. Aku gak peduli kamu berubah kayak gimana. Yang penting kamu masih di sini, masih hidup. Itu aja udah cukup buat aku. Kamu masih idealis kayak dulu ya? Masih percaya sama orang yang udah jatuh? Bukan soal percaya, tapi aku tahu hati kamu. Aku tahu kamu gak bakal milih jalan gelap kalau gak kepepet. Kamu terlalu baik kok. Jadi gak sebaik kamu. Kalau kamu cerita, aku dengerin kok. Aku gak janji bisa bantu banyak, tapi aku bisa duduk di samping kamu. Ada satu hal yang aku sembunyiin, tapi aku belum siap cerita sekarang. Aku gak maksa kok, aku cuma seneng bisa lihat kamu lagi. Bisa tahu kamu masih di sini. Aku juga senang ketemu kamu, tapi aku takut. Takut kalau kamu kecewa satu hari, kalau tahu semuanya. Gak ada manusia yang sempurna, Gin. Kita semua punya sisi gelap. Tapi itu gak bikin aku ninggalin kamu sebagai temen. Kamu gak berubah ya? Tetap jadi Riko yang dulu. Tapi kamu kayak orang yang nyimpen banyak luka. Aku pengen kamu tahu, kamu gak sendirian. Makasih udah bilang itu. Kalau kamu gak keberatan, lain kali kita ngobrol lagi. Mungkin makan bareng. Aku pikir-pikir dulu ya. Aku belum tahu aku siap ketemu kamu dalam keadaan aku yang sekarang. Iya gak apa-apa, tapi aku akan tetap ada di sekitar sini. Kalau kamu butuh teman ngobrol, tinggal hubungin aku. Nomor aku masih yang lama kok. Oke, aku simpan kata-kata kamu kok. Iya, jaga diri ya, Gin. Kamu juga, Riko. Hati-hati di jalan. Malam harinya, di kamar kos Gina yang sempit dan sederhana, Gina duduk di depan cermin, membuka jilbabnya perlahan. Tak lama kemudian, suara pintu diketuk dari luar. Itu suara Lela. Masuk aja, nggak dikunci. Aku bawain kamu nasi goreng. Tadi lewat abang langganan, kebetulan ada uang lebih. Kamu bener-bener deh, Lel. Harusnya kamu simpan buat diri sendiri. Lah, buat apa aku makan sendiri kalau temanku kelaparan? Kita sama-sama berjuang, nah. Nah, aku tadi ketemu Riko. Hah? Serius? Di mana? Teman dekat alun-alun. Dia nyamperin aku, ngobrol sebentar. Terus, dia tahu kamu udah mulai mikir buat jalan kayak aku? Enggak, aku belum ngomong apa-apa soal itu. Tapi dia ngasih aku harapan, Lel. Hati-hati, nah. Kadang harapan dari masa lalu cuma jadi bayangan yang bikin kita sulit maju. Tapi kamu harus tahu, perasaanku campur aduk banget. Aku malu, sekaligus rindu. Aku ngerti, tapi kamu juga harus ingat alasan kenapa kita ada di titik ini. Jangan sampai perasaan bikin kamu goyah. Kau pernah nggak ngerasa pengen keluar dari dunia ini, Lel? Tiap malam, nah. Tiap kali aku pulang, lihat bayangan sendiri di kaca, aku muak. Tapi besoknya lapar datang lagi. Aku takut, Lel. Takut kalau udah mulai, aku bakal kehilangan diriku sendiri. Itu yang bakal kejadian. Kamu gak akan sama lagi.
Tapi bukan berarti kamu jadi jahat. Kita cuma beradaptasi kok. Tapi aku belum siap. Hati aku belum sekuat kamu. Gak ada yang langsung kuat. Aku juga dulu nangis tiap malam waktu awal-awal. Tapi makin lama aku kebal sendiri. Jadi harus gimana? Aku lanjut atau aku kabur? Aku gak bisa jawab. Tapi satu hal yang aku tahu, kamu gak sendirian. Apapun yang kamu pilih nanti, aku tetap di sini. Kadang aku iri sama cewek-cewek lain yang bisa kuliah, jalan-jalan, tidur di kamar bersih, tanpa mikirin besok makan apa. Dunia gak adil, nah. Tapi kita masih bisa milih gimana cara kita bertahan dunia yang gak adil ini. Kalau besok aku mutusin buat mulai, kamu bakal temenin aku. Aku bakal jagain kamu. Tapi kamu juga harus janji satu hal. Apa? Jangan pernah benci dirimu sendiri. Sekotor apapun dunia kita nanti, jangan benci diri kamu. Aku bakal coba, tapi tolong Lel, jangan pernah lepasin aku. Gak akan. Kita udah terlalu jauh buat ninggalin satu sama lain. Kita satu kapal sekarang. Makasih Lel, malam ini rasanya dingin banget. Tapi kamu bikin aku ngerasa ada yang ngangetin. Kita bisa tidur bareng kalau kamu mau. Kayak dulu pas pertama kali kamu numpang nginep di sini. Aku mau. Malam ini aku butuh teman dekat. Yuk matiin lampunya biar lebih tenang. Iya, malam ini aku pengen istirahat. Sejenak dari semuanya. Tidur aja nah, aku jagain. Pagi menjelang siang di kamar Lela. Lela sedang duduk di meja rias sederhana, merapikan alisnya. Gina duduk di ujung kasur, masih mengenakan gamis lusuh, tapi sudah tanpa jilbab. Wajahnya gelisah. Le, aku udah mikir semalaman, dan aku mutusin buat ikut kamu. Kamu yakin? Aku gak mau kamu cuma karena kepepet sesaat, terus nyesel seumur hidup. Aku yakin, atau minimal aku udah berhenti berharap ada pilihan lain. Aku capek. Kamu ngerti kan, nah? Setelah ini, kamu gak bisa mundur balik jadi dirimu yang kemarin. Aku ngerti. Aku udah lama ngerasa kehilangan diri sendiri. Bahkan sebelum ini semua. Sekarang aku cuma pengen bertahan hidup. Oke, tapi semua langkah harus kamu yang ambil sendiri. Aku cuma bantu ngarahin. Aku tahu, makanya aku kesini. Aku butuh kamu dampingin aku. Sekali ini aja. Kamu udah siap pakai akun? Atau kamu mau aku bantu bikinin? Aku gak ngerti dunia beginian, Lel. Jadi ya, tolong bantuin semua dari awal. Kita mulai dari yang ringan dulu. Aku masukin kamu ke grup yang gak terlalu rame. Rata-rata, klien lama aku yang udah tahu aturan. Aku harus ngapain dulu? Foto. Tapi yang masih sopan dulu juga gak apa-apa. Asal manis kelihatan muka. Itu udah cukup buat narik perhatian awal. Aku gak pernah selfie kayak gitu. Selalu tertutup. Kamu gak harus langsung terbuka juga kok semuanya. Pelan-pelan aja. Tapi kamu juga harus siap. Karena komentar mereka kadang kasar. Ya jangan dibawa ke hati. Aku bakal coba kuat. Selama ini aku juga udah sering dihina. Bedanya sekarang mungkin dibayar. Dunia beneran kejam ya. Sampai kita bisa ngomong kayak gitu. Ajarin aku pose yang kamu bilang manis tapi menarik itu gimana. Duduk di jendela sana. Cahayanya bagus. Senyum dikit. Tapi jangan terlalu lebar. Biar kelihatan misterius. Gini. Iya, miring kepala sedikit. Nah, bagus. Tahan ya, aku foto. Aku gemeteran, Lel. Jantungku kayak mau copot. Itu wajar. Aku juga dulu nangis waktu pertama kirim foto. Tapi setelah itu, kamu bakal ngerasa kosong. Dan dari kosong itu, lahir ketahanan. Aku takut, tapi aku lebih takut kelaparan. Kamu gak sendiri. Sekarang, kamu ada di dunia aku. Dan aku bakal pastiin, kamu gak tenggelam sendirian. Makasih ya, Le. Kamu satu-satunya orang yang tetap ada di samping aku. Kita udah terlalu sering ditinggal, nah. Jadi kita tahu rasanya. Itu kenapa kita harus saling jaga. Mau pikir Rika bakal tahu ini nggak? Cepat atau lambat, iya. Tapi yang paling penting sekarang, kamu harus bisa nerima diri kamu sendiri. Karena itu jauh lebih susah. Ajarin aku, Lel, biar aku bisa sekuat kamu. Bukan soal kuat, nah, tapi soal bertahan. Dan hari ini, kamu udah mulai langkah pertama kamu. Waktu demi waktu berlalu. Di sebuah mal besar di tengah kota, di antara kerumunan, tampak dua perempuan berjalan beriringan. Gina dan Lela. Mereka mengenakan pakaian mencolok, rok pendek, atasan ketat, dan makeup penuh. Gila sih, kamu beneran cepet banget adaptasinya. 3 minggu lalu, kamu masih nangis depan cermin. Sekarang, udah lebih glowing dari aku. Aku sendiri gak nyangka, Lel. Tapi ternyata, duit bisa mengubah banyak hal, termasuk rasa malu ya. Malu yang bisa luntur, kalau perut kenyang terus, ada parfum mahal di leher. Dulu aku cuma bisa liatin tas lucu dari balik kaca etalase. Sekarang bisa langsung masuk toko, gesek, bawa pulang deh. Dan cowok-cowok itu makin ngantri nah. Kamu laris banget, aku sampai iri sumpah. Jangan gitu dong. Kamu tetap mentor terbaikku. Gak bakal bisa segini kalau bukan karena kamu. Tapi aku kaget aja.
Kamu cepet banget berani. Dulu, aku butuh waktu berbulan-bulan buat berani tampil kayak gini depan umum. Awalnya, aku ngerasa semua mata ngeliatin aneh. Tapi makin lama, aku nikmatin. Kamu sekarang udah ngerti kuasa tampil kan? Begitu kita bisa kontrol penampilan kita, dunia jadi panggung. Dan aku suka rasanya jadi pusat perhatian. Dulu aku takut, sekarang malah ketagihan. Dunia kayak ngasih kita kendali baru. Dulu kita diremehin, sekarang diririk, dimanja, dicariin. Aku sampai bingung sendiri, Rel. Sebagian diriku seneng banget. Sebagian lagi, kadang masih ngerasa aneh. Tapi rasa senangnya lebih dominan. Itu karena kamu lagi di fase euforia. Tapi nanti ada kalanya capek juga datang, dan itu wajar. Untuk sekarang, aku gak mau mikir terlalu jauh. Aku pengen nikmatin hari ini. Kita makan tempat mahal yuk. 7. Sekalian nambahin stok foto buat update story. Biar kalian makin nempel. Aku bakal punya klien tetap loh. Dia ngajak aku liburan minggu depan. Katanya mau ngajakin ke Bali. Gila, cepet banget kamu naik. Baru sebulan, udah ditawarin trip. Dulu aku harus nunggu 2 bulan baru dapat yang kayak gitu. Aku sempet takut dihianatin atau dimanfaatin. Tapi ternyata selama kita pasang aturan sendiri, mereka ikutin. Kita yang pegang kendali. Asal jangan terlalu lemah sama rayuan mereka. Sekarang aku ngerti kenapa kamu bisa tahan lama di dunia ini. Ada sensasi puas yang susah dijelasin. Sensasi itu yang bikin kita bisa ngelupain luka lama. Dunia ini gelap, tapi kadang justru nyaman buat kita yang patah. Kamu sadar gak, Lil? Kita bukan lagi Gina dan Lela yang dulu. Iya, tapi aku gak nyesel. Kita tumbuh dari luka dan jadi versi baru dari diri kita. Versi yang lebih berani, lebih bebas. Yuk, restoran lantai atas udah nunggu kita tampil cantik. Dunia harus lihat, kita gak kalah dari siapapun. Dan mereka harus tahu, ini hasil dari perjuangan kita. Perjuangan yang gak semua orang berani jalanin. Sore pun tiba. Di pinggir jalan yang sepi, Gina dan Lela berjalan beriringan, sambil membawa beberapa kantong belanjaan. Gila sih, Lel, hari ini rasanya beda banget. Kayak napas baru buat aku. Iya, aku juga seneng liat kamu kayak gini. Kayak yang lebih hidup gitu, lebih berani. Mungkin aku emang harus begini. Gak bisa terus-terusan pura-pura. Iya, dunia gak selalu sesuai yang kita mau. Tapi yang penting, kita bisa survive. Tiba-tiba, 2 orang perampok muncul dari bayang-bayang. Gina dan Lela mencoba melawan. Tapi salah satu perampok mengarahkan pisaunya ke Gina. Pisau itu hampir menusuk Gina. Tapi dari belakang, tiba-tiba seseorang menghalangi pisau itu. Orang itu adalah Riko. Tusukan pun mengenai bahu Riko. Setelah beberapa menit kemudian, perampok itu berhasil Riko enyahkan. Riko? Gina, ini kamu? Iya, aku. Kenapa kamu jadi begini? Pakaianmu, dandananmu, aku gak kenal kamu lagi. Aku gak mau kayak gini kok, tapi aku gak punya pilihan lain. Aku dulu percaya kamu lebih kuat dari ini. Aku juga pengen kuat, tapi kenyataan gak gampang kok. Aku kecewa, Gin. Aku kira kamu masih orang yang aku kenal. Aku cuma berusaha bertahan. Emang harus lewat cara ini ya? Aku gak nyangka. Aku ngerti, kamu pasti kecewa. Gin, kamu cuma tersesat kan? Ayo, aku bantu kamu balik lagi ke jalan yang benar. Mas, mentang-mentang kamu duluan yang ada di hidup Gina, jangan sesuka hatimu dong. Gina menangis menatap Riko. Nah, jangan nangis terus, kita harus kuat. Aku gak pernah mau bikin dia kecewa. Tapi kan, kita udah sejauh ini. Aku gak sanggup, Lel. Aku mau berhenti. Lela terbelalak. Sementara Riko tersenyum dan menarik Gina ke dalam rangkulannya. Lela menatap dengan nanar dan pergi dengan langkah kesal. Aku bakal bantu kamu lagi kok, Gin. Sama seperti yang aku lakuin dulu ke kamu. Sejak saat itu, kini hidup Gina ditata ulang lagi. Namun kini bedanya, ia berdampingan bersama Riko.